Silakan berjabat tangan terlebih dahulu jika mau. Oke, nggak masalah. Edi, kalau memang sekarang udah mulai nggak pede nih sampai detik-detik hari H, mungkin 20 hari lagi nih, 2 minggu ya kurang lebih. Kalau Edi mau mundur juga nggak apa-apa. Ini kemauan Edi sendiri, apa kau yang takut? Kok saya disuruh mengundurkan Nggak, aku diri? bilang aja, aku dengan nada biasa. Kau jangan ngelihat dari aku kelihatan bocah. Bukan, masih muda, aku nggak bilang kau bocah. Ya kalau kau kurang ajar ya bocah memang. Gitu. Padahal aku udah gak sabar juga ini. Aku juga udah nggak sabar Edi. Selamat datang para penggemar tinju di seluruh Indonesia. Saya Andika Mamesa. Selamat datang di Face to Face. Main event Paris Fernandes melawan Eddie Boxing Holy Wing Sports Night Bali 10 Agustus di Atlas Super Club. Eksklusif pay-per-view Rp29.000 di video.com. Oke, kalau begitu langsung kita panggilkan kedua petinju yang telah siap bertarung di partai main event kita. Silakan, kedua petinju. Selamat datang, Siap. Haris. Selamat datang, Eddie Boxing. Di sebelah kanan saya, CEO dari HSS, Paris Fernandes, dan juga penantangnya, Eddie Boxing. Ini adalah face to face di mana kalian akan bertanding besok. Dari Eddie Boxing dulu, gimana perasaannya bisa face to face langsung bersama CEO dari HSS, Paris Fernandes? Kalau dari saya kan biasa aja. Dia kan hanya petinju pohon pisang. Masih Dan dia udah berani juga, saya kagum dia berani dia menerima tantangan. menerima tantangannya ya. Ya. Kalau dari Paris sendiri, gimana tanggapannya dan perasaannya duduk langsung untuk face to face bersama dengan Eddie Boxing? Ya hari ini senang pasti karena udah ketemu lagi sama Eddie yang kemarin langsung naik ke atas ring. Kita persilahkan memang naik ke atas ring. Dan mungkin kalau anggapan Eddie aku cuman petinju pohon pisang, itu emang benar. Tapi Eddie nanti tahu kalau petinju pohon pisang ini juga bisa bertinju gitu. Oke, nah, langsung ke Paris dulu deh. Kalau gitu, kemarin kita ngelihat Paris sendiri bilang bahwa Eddie ini hanya bocah ya, anak-anak lah, gitu kan. Yang dimana Paris mau memberi pelajaran pada Eddie yang masih anak-anak ini. Tapi kau ini kan posisinya sebagai seorang CEO di HSS ya kan? Apa nggak takut menerima tantangan dari seorang Eddie Boxing karena itu bisa menurunkan level Paris nih sebagai CEO HSS? Gimana ya? Menurutku sebenarnya Eddie emang harus diberi pelajaran langsung sih. Nggak bisa main-main lagi. Soalnya emang banyak yang nantang aku kemarin itu dia. Banyak yang nantang aku, mungkin aku bisa kasih paham mereka di sparring ataupun emang ketemu langsung untuk konten. Banyak cara orang untuk terkenal, aku juga paham posisi itu. Tapi kalau untuk Eddie sendiri ini mungkin karena memang dia pengen kali bertanding. Ya, pengen kali bertanding, pengen kali ngerasain pukulan aku, mungkin dia udah gitu dia bawa-bawa juga pengen naikin petinju daerah, ya kan? Emang aku juga selalu kayak bilang berusaha mengangkat orang-orang yang yang pengen terkenal pasti aku angkat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ngangkat petinju daerah gitu. Jadi sekalian sekalian aja kita bertanding. Kalau emang Eddie maunya bertanding, bukan sparring, biar nanti diajarin gimana caranya bertanding gitu. Nah, Eddie katanya Paris ini sebenarnya niatannya adalah mengangkat nama Eddie Boxing gitu. Jadi sebenarnya bukan ngangkat sih, bukan ngangkat. Kemarin aku udah coba kasih dia kan coba nantang-nantang tuh. Aku kasih beberapa tanggapan video, tapi anak ini memang kalau yang lain mungkin agak nggak terlampau kurang ajar ya. Tapi ini gitu. Kurang ajar ajarnya kali anak ini. Jadi kayak apa ya? Kadang-kadang orang itu harus dikasih paham dulu gitu. Ya mungkin dikasih pahamnya bukan cuma lewat video, tapi lewat ring gitu.
harus gentle gitu. Karena aku juga berawal dari fighter, ya alhamdulillah ya sekarang sudah menjadi CEO. Aku belajar juga menjadi CEO gimana caranya gitu. Dan kenapa kalau kita langsung turun langsung melawan kan nggak ada salahnya juga gitu. Kalau memang pengen ngerasain pukulan aku gitu. Seberapa keras pukulanmu? Edi, Kan banyak yang bilang, Edison, katanya pukulanmu keras. Nanti kita tunjukkan nanti yuk. Nah, gini Edi, ini nih sebenarnya kamu sendiri tuh penasaran mau ngelawan Paris Fernandes tuh kenapa? Apakah kamu ini pengen cari nama kah? Karena netizen kan banyak sekali yang bilang katanya, wah Edi Box ini pasti cari nama nih, langsung nantangnya ke CEO HSS nih Paris Fernandes gitu. ya nggak apa-apa sih. Apa sebenarnya. tujuan utamanya Itu nggak apa-apa sebenarnya? sih sebenarnya. Tujuan saya sih, Iya. ingin mengasah skill saya dan ingin mengalahkan dia. Kalau Dia ngasah sih. bukan di sini boy tempatnya. Kalau ngasah latihan. Iya nanti lihat aja nanti. Kalau ngasah tempat tuh bukan di sini. Ngasah skill itu di latihan. Kalau di sini membuktikan. Iya nanti kan tunjukkan aja nanti di atas ring. Katanya kan kamu keras powernya, katanya kamu mau ngajar Aku nggak ada di sini. bilang aku keras powernya kok. Ya nanti Iya. tunjukkan aja, nanti kamu mau buktikan. Oke, kata-katanya kita highlights kata-kata dari Edi Boxing adalah ingin mengasah skill untuk menunjukkan skillnya ya, berarti kan. Ya. Kenapa seorang Paris Fernandes? Masih banyak petarung-petarung lain seperti petinju-petinju amatir di luar sana ataupun petinju profesional lain yang di kelas yang bisa dibilang sama seperti Bro Edi ini kan sekelas gitu kan, sama beratnya gitu kan. Tapi kenapa memilih seorang Paris Fernandes? Karena saya penasaran sama dia. Hanya karena penasaran aja tuh, maksudnya Iya. nggak. Saya ingin mengalahkan dia aja sih. Apa karena nama besarnya? Enggak. Ataukah karena dia sesama kalian bermain di sosmed? Pokoknya keinginan saya itu ingin mengalahkan dia di atas ring itu aja. Oke. Nah, Paris sendiri bisa menjawab call out dari seorang Edi Boxing. Apakah ini personal karena harga diri seorang Paris Fernandes yang kena tercabik-cabik, ataukah ini adalah langkah comeback dari seorang Paris Fernandes? Ya itu tadi, yang pertama memang banyak cara orang untuk cari nama dan tapi Edi itu emang udah terlampau kurang ajar menurutku dan memang harus dikasih paham. Sebenarnya bisa aja aku pasangin sama orang lain atau sama ya let's say katakan kita banyak juga petinju-petinju yang berat badan sama-sama Edi, tapi emang kalau Edi memang mau kali, kalau Edi emang pengen kali ketemu sama aku di atas ring dan bertanding, ya nggak apa-apa gitu, kita main gitu. Tapi kalau penasaran, cuman karena penasaran, ya Edi nanti bakalan lihat penasaran itu akan kebayar sih. Jadi bisa dibilang ini adalah partai harga diri ya, bukan sekedar comeback nih Paris, atau memang cuman stepping stone buat comebacknya Paris ke depannya? Kalau comeback nggak ngelawan dia, aku tuh pengen ngajarin dia di atas ring itu. Takutnya kebalik, saya nanti yang ngajar Anda di atas ring. Edi. Kadang-kadang aku kesel juga kayak mungkin ya itu emang pilihan aku juga ya, maksudnya kayak apa yang selalu memberi tanggapan ke orang-orang yang menantang dari sudut manapun. Karena aku tahu rasanya jadi orang pengen terkenal itu butuh dinotis, aku tahu. Betul. Karena kalau bukan kita yang ngerengges video mereka nggak bakal ternotis. Tapi kalau udah dinotis itu tahu diri Edi. Jangan sok keras, jangan sampai kurang ajar gitu. Bukannya aku sok keras. Memang kenyataan aku. Kenyataannya keras ya. Iya. Kan berarti dari video tantangannya, terus beberapa kali Edi juga mention bahwa ingin ngajarin Paris, ngajarin bertinju pastinya kan? Iya. Apa yang bakal Edi bawa ke atas ring nanti nih yang katanya mau ngajarin dalam bentuk apa? Nanti saya ngajarin dia itu cara mukul. Jadi Edi melihat pukulan dari Paris nih masih jauh dari bener nih ya. Iya. Hanya mentok di pohon pisang Iya, menurut. dia kan hanya petinju pohon pisang doang. Gimana Paris? Paris nih sebenarnya kan sangat selalu tuh berhubungan dengan
pohon pisang gitu. Itu betul. Dan kebanyakan itu aku akuin. petinju, iya kan? Dan semua netizen Indonesia tuh selalu bilang dengan kata itu ya. Dan selalu dikaitkan seorang Paris Fernandes dengan petinju pohon pisang. Sebenarnya gimana sih tanggapan langsung dari Paris Fernandes terhadap petinju pohon pisang ini? Ya, aku ngakuin itu benar Ya. karena memang aku diangkat rezekinya itu ketika mukul pohon pisang gitu. Tapi Edi, mungkin sekarang aku udah lama nggak mukul pohon pisang karena emang kalau dari konten kan juga nggak bisa mukul pohon pisang dan Betul. diupload karena kan ke band Oke. gitu. Karena jadi aku nggak pernah lagi konten. Tapi Edi, itu udah lama. Petinju pohon pisang itu udah lama. Walaupun aku ngakuin itu ya. Bukan itu alasannya supaya Edi tuh bisa ngomong seenaknya gitu. Nanti Edi bakal tahu gimana cara main tinju. Main tinju itu bukan sekedar latihan, bukan sekedar tanding, bukan sekedar. Jadi tinju itu indah sebenarnya. Walaupun aku nggak bisa indah-indah kali ya Oke. nyontohinnya, tapi yang paling penting adalah Edi bakal nanti lihat gimana caranya bertinju di atas ring. Aku nggak bilang aku bagus Oke. ya, tapi aku bakal bilang sama dia gitu. Oke, dari segi strateginya sendiri, Paris, apa yang kira-kira kau mau tunjukkan nanti di atas ring? Yang bagaimana cara Paris mau ngasih tunjuk dan ngasih pelajaran seorang Edi boxing ini di atas? Ya mungkin kalau strategi emang aku kan udah latihan memang, makanya Ya. aku juga langsung nerima tantangannya langsung bulan depan aku bilang kan. Jadi Ya, satu dalam bulan, kurun waktu dalam yang kurun singkat waktu ya. 1 bulan gitu. Jadi karena aku memang udah ada fisik, udah ada mental, udah ada basic, oke, jadi aku okein. Strategi khusus mungkin kalau untuk ngelawan Edi, strategi khususnya mungkin lebih ngajarin Edi sih. Sopan santun itu ada Edi. Saya mau nanya dulu. Oke, Kamu silakan. mau berapa persen kamu PD-mu menang lawan saya? Edi. Kau nanya sama aku. Ya, jauh dulu. Berapa persen? 1000% Edi. 1001% Edi. Terlalu mimpi. Terlalu tinggi mimpimu. Ini kadang ya aku kadang salah apa enggak nih ya nerima tanggapan Yang orang. kamu lawan itu bukan seperti Yunus, seperti yang kemarin. Bukan Yunus lawanmu nanti tanggal 10 Agustus. Iya. Kamu yang kamu hadapi itu anak muda Kota Petarung yang kamu hadapi nanti. Iya, nanti kita lihat seorang Edi Boxing dari Kota Petarung. Ya. Aku nggak mau bawa kota-kota manapun itu, aku nggak mau sarkas ke sini ke sana. Yang penting nanti Edi lihat gimana caranya main tinju dan juga sopan santun. Gitu. Kalau di atas ring itu nggak ada sopan santun. Kalau di luar. Iya, nanti Edi diajarin biar sopan. Iya, nanti lihat aja nanti. Jadi kadang-kadang orang itu harus dikasih tahu dulu biar sopan. Nggak akan bisa tiba-tiba sopan. Kadang ada orang kayak gitu. Nah, ini orang yang harus dikasih tahu dulu baru sopan Iya. kayaknya. Kayaknya gitu. Edi sendiri tadi mention nama Yunus. Jadi Yunus salah satu orang yang pernah Paris kalahkan ya. Iya. Melihat rekor bertanding seorang Paris Fernandes, gimana pendapat seorang Edi? Nggak terlalu bagus sih menurutku. Ya memang aku biasa-biasa aja main tinju. Nggak ada yang bagus-bagus sekali. Nggak ada yang mana-mana. Aku juga nggak bilang diriku bagus, diriku banyak power, diriku jago. Enggak. Jadi melihat dari rekor seorang Paris Fernandes, seberapa yakin Edi bisa menang besok? 1000%. 1000 juga ya. Bagus. Iyalah. Kalau kemenangan Edi 1000% itu bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Ada target apa yang kira-kira Edi pengen capai di pertandingan besok? Apakah ini akan berjalan dengan cepat atau yang Edi pengen menikmati pertandingannya besok? Saya mau menikmati permainan, ada selah baru saya Sikat KO. sikat. Bagus. Bagus. Gimana tanggapannya? Kalau Paris sendiri, gimana Le? Apa targetnya nih di pertandingan tanggal 10 Agustus besok? Kemenangan Tapi KO? tanggal 10 atau- Agustus itu bukan lawanmu, itu Kak Yunus. Itu aja sih pikiran kasih tahu. Iya. Paris cuma menang sama Yunus sih. Iya. Sama KJ petinju pernah yang kan? kayak gitu. Sampai Yang dikalahkan gitu-gitu kan aja hanya ya. Orang ya di bawah level dia kan pastilah. Kalau di atasnya dia nggak mungkin bisa menang tuh ya. Iya.
Aku itu emang Gimana, dari dulu nggak kalau mau bertanding Iya. ataupun sparring, kita nggak usah ngomongin sparring deh, kita ngomongin bertanding. Iya. Aku tuh nggak pernah pilih-pilih lawan memang. Oke, Mulai benar. dari KJ, Iya. Yunus, Betul. bahkan sampai Father Anthony, Betul, yang betul. udah pengalamannya jauh. Pengalaman aku banget. tuh nggak pernah pilih-pilih lawan. Apalagi sekarang NT aku nggak pernah pilih-pilih lawan. Gitu. Kalau aku mau bertanding, ya udah bertanding ayo. Gitu. Jadi kita nggak usah bawa Yunus deh, kita nggak usah bawa Father, kita nggak usah bawa KKJ. Sekarang yang di depan mata kan Edi nih yang di depan mata. Jadi aku udah geram juga sih lewat ini memang, sumpah. Iya. Nggak, kadang-kadang ini entah salah entah enggak ya. Sebenarnya kita salah nggak sih? Apa ya? Salah kayak aku ya. Salah memberi ada orang call out kita tanggapin itu salah nggak menurut abang? Kalau menurut saya pribadi itu menarik justru. Menarik ya. kan? Menarik. Justru kita angkat orang-orang kan? Betul. Lewat kita kan? Iya. Jadi orang semakin banyak yang terkenal kan? Betul sekali. Tapi ini kayaknya kau memang harus dikasih pelajaran sih Edi. Sumpah. Edi itu masih muda, masih panjang umurnya, masih masa depannya masih cerah gitu. Maksudnya aduh. Ya udahlah Bang, apalagi lah udah pertanyaannya. Kau jangan ngelihat dari aku kelihatan bocah. Bukan, masih muda. Aku nggak bilang kau bocah. Ya kalau kau kurang ajar ya bocah memang. Gitu. Padahal aku udah nggak sabar juga ini. Aku juga udah nggak sabar Edi. Kau tahun berapa sih lahir? Tahun 2003. 2003 kan? Ya. Sih, ya. Paris sendiri semenjak menjadi CEO, menurut Edi sendiri apakah dia masih seperti Paris yang dulu atau kemampuannya makin menurun atau malah makin meningkat? Kalau secara menurutku bertinju. sih kemampuannya sih menurun. Malah dia menurun sibuk. ya? Karena dia sibuk. Iya. Semenjak dari pertandingan dia waktu menang dari KJ di HSS pertama tuh ya. Setelah itu dia menurun terus ya. Menurun. Apalagi lawannya juga Yunus. Dia kemarin kan menang lawan Yunus. Satu-satunya kemenangan Ya. yang dia ini Yunus Itu ya. betul, emang menang lawan Yunus betul. Ya. Sepele lawannya dia. Sepele. Nanti dia yang dihadapi tanggal 10 Agustus beda orang. Lek, kau sendiri adakah maksudnya ngelihat seorang di boxing tuh dipelajarin gak sih sama kamu Lek ini? Maksudnya latar belakangnya, backgroundnya, kemampuan tinjunya kau pelajari Lek? Aku awalnya nggak tahu di boxing ini siapa. Iya. Begitu. Tahu dari mana tuh ya? Iya. Hmm. Dia mulai nantang-nantang lah awalnya kan. Oke. Mulai berisik di Mulai sosial berisik media. di sosial media. Terus aku kasih tanggapan lah. Lewat Iya. seliweran aja lah kayak. Iya. Oh ini di boxing gitu. Orang Bali. Yaudah aku akhirnya tanggapin. Mungkin dia pengen ya sesuatu lah gitu ya. Aku kasih lah gitu kan. Aku kasih makan lah egonya. Iya. Ternyata terus-terusan sampai aku bilang kalau memang mau datang, kan aku ada buat konten kalau emang mau datang ke acara ya udah datang gitu. Aku pikir datangnya kayak sopan, kayak ya enak aja gitu. Kita kan kalau ketemu orang kayak nanya, "Bang, ini gini awak gini nantang ya lah kalau bisa kita sparring atau tanding." Gitu. Nah, dia tuh datangnya langsung datang aja, terus kayak langsung nanyain Diundang tapi malah langsung kayak begitu ya. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu. Aku juga udah lama nggak tanding. Walaupun aku sekarang sudah membuat pertandingan dan aku udah lama nggak tanding, kenapa enggak? Nggak ada salahnya juga. Iya. Gitu. Kalau emang dia mau kali nih bertanding, bukan aku yang nantang dia yang nantang aku terima. Emang dari dulu aku tuh nggak pernah pilih-pilih lawan gitu. Edi udah niat banget bertanding nih buat ngelawan Paris besok ya. Udah niat sekali nih. Apa strategi khusus dan persiapan-persiapan apa yang udah Edi lakuin buat melawan seorang Paris Fernandes? Kalau persiapan Edi sih udah matang sekali sih untuk mempersiapkan untuk mengalahkan dia nanti. Apa bisa dielaborasi apa yang udah benar-benar dipersiapin dengan latihan-latihan khusus macam apa yang Edi udah lalui? Edi latihan 1 hari 3 kali. Makan ya. Kayak makan latihan kamu tengok. Udah keluar nih. Aduh. Lebih dari makan tuh ya? Iya, bagus. Edi latihan serius, jaga kesehatan, latihan kalau perlu sampai 5 kali 1 hari. Gitu. Bisa 6 kali Edi. Bukan meremehkan, tapi bagus aja Edi. Mentalnya aku akuin anaknya mentalnya bagus, Bang. Sampai dia datang cengkal ya, bahasa Medan tuh cengkal, datang nantang. Terus aku kira kayak udah naik aja ke atas ring, terus nantang lagi di atas ring, cengkal nih anak. Ini mentalnya bagus nih.
Tapi nanti itu diajarin sopan santun di atas ring Edi. Gitu. Berlatih 3 kali tuh menurut kau apakah cukup buat ngalahin kau, Le? Berlatih 3 kali apakah cukup untuk ngelawan itu aku nggak tahu ya. Aku bisa 9 kali latihan satu hari. Kalau kan tergantung pola latihannya. Ya. Mau sampai limit nggak nih di latihan pertama, kedua, ketiga. Kalau latihan cuma nengok kaca sekali latihan 10 menit, sekali latihan 5 kali Bisa juga 9 kali itu ya. kali latihan. Benar. Nggak jadi tolak ukur latihan. Betul. Latihan itu jadi tolak ukur karena persiapan. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut aku dia cuma ngomong aja latihan 3 kali sehari. Padahal aslinya nggak gitu. Nanti saya buktikan nanti di atas ring. Iya. Biar nggak dibilang ngomong saya di sini doang. Iya, buktiin lah di atas ring. Nanti kayak mana nanti di atas ring tuh buktiin lah kayak mana. Ya, nanti saya tunjukkan. Kau sendiri bagaimana persiapan, Le? Kalau aku tetap persiapan saat pagi sore aku latihan. Pagi aku latihan teknik atau pagi aku lari, sore aku teknik. Tetap. Walaupun memang di sela-sela kadang konten, kadang kesana kemari tetap latihan juga. Kenapa aku pede juga nerima gitu. Tetap latihan juga. Karena kamu menerima kan kamu lihat aku gini kan seperti bocah. Ya kan? Iya. Bagus dong. Iya. Jadi kita tunjukkan aja ya. Iya. Jadi target apa, Le, yang kau incar ini pas pertandingan besok? Kemenangan udah pasti. Di ronde berapa? Ya, paling tuh aku emang mau ngajarin kali sih, Bang. Aku mau ngajarin kali dia biar sopan santun. Ini kan pukul sopan lah ini, Bang. Sumpah Edi nanti kalau kena pukul pasti sopan. Yakin. Aku nih bilang anti pukul. Orang nggak ada anti Nggak pukul. seperti orang yang pukul langsung menyerah. Beda orang yang kamu lawan. Edi nanti pasti kena pukul di atas ring sopan. Percaya sama aku. Beda orang. Kalau saya kena Percaya. pukul, makin membalas saya. Kalau pukulannya pelan iya. Tapi kalau pukulannya sedikit keras, aku nggak bilang keras loh ya. Aku bilang sedikit keras, pasti Edi langsung sopan. Betul. Kau mukul, aku menghindar. Aku mukul, kamu yang jatuh. Aduh. Kalian berdua ini dua-duanya adalah konten kreator lah, bisa dibilang begitu ya. Kalian terkenal lewat konten di sosial media. Ya. Dan kalau kalian kalah nih di partai ini nih, nama kalian di sosial media tuh pasti dipertaruhkan lah. Udah pasti netizen tuh kalian berdua nih banyak hatersnya udah pasti kan. Udah pasti apalagi dari Lek Paris nih, kalau kalah loh. Itu otomatis hujatan dari netizen tuh bakal berhamburan. Gimana? Kalau kalah sama Edi kayaknya enggak ya. Tidak mungkin. Terlalu pede berarti. Kita harus pede, Edi. Semua orang itu punya optimis. Gitu. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kalah Iya. sama Edi. Kenapa? Karena di sini menurutku Ya, aku lebih berpengalaman kalau di boxing. secara pengalaman. Secara pengalaman aku lebih berpengalaman daripada Edi. Gitu. Emang kau tuh perlu diajarin biar sopan. Kena pukul sopan kau nih. Serius, kau pegang omongan kau kena pukul jatuh sopan kau. Tengok nanti di atas ring kalau memang gak percaya. Tengok. Asli. Abis ini kau manggil aku abang kalau abis kupukul, tengok ya. Abis kupukul kau manggil, iya Bang Paris, pasti tengok. Ini kan terlalu mimpi nih. Tengok Terlalu ya. tinggi mimpi. Iya. Tengok. Kalau Edi Boxing juga gimana nih, Kak? Udah pasti kalau seandainya kau kalah ini, pasti dihujat sama semua netizen nih. Gimana tanggapannya nih? Kalau dihujat ya gimana? Mau gimana lagi? Nggak Intinya kan apa-apa ya. saya ini kasih yang terbaik, Terbaik. untuk Gak pede kan? Nomornya gak pede. Aku nggak pede, bukannya aku nggak pede. Takut. Ngapain aku takut? Kalau gini-gini. Sama-sama manusia. Bentar gini, Edi, kalau memang sekarang udah mulai nggak pede nih, sampai detik-detik hari H, mungkin 20 hari lagi nih, 2 minggu ya kurang lebih. Kalau Edi mau mundur juga nggak apa-apa. Dari pertandingan udah nggak apa-apa, karena ini kemauan Edi sendiri. Apa kau yang takut? Kok saya disuruh mengundurkan Nggak, aku diri? bilang aja, aku dengan nada biasa, aku dengan nada yang menurutku tidak terlalu tinggi nadanya, tidak terlalu rendah juga nadanya. Justru aku malah kayak biasa aja ngomongnya. Edi kalau misalnya mau latihan lagi ataupun memang mau
mundur lah gitu, kayak udahlah nggak usah akan jadi pertandingan ini, anggaplah semalam itu kesalahpahaman, mungkin Eddie mau ngomong gitu, oke. Tapi kalau emang Eddie mau maju lagi terus, kita siap, aku siap tampung. Kalau dari saya nggak ada istilah untuk mundur. Oke. Tetap maju saya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Yang perlu dicontoh dari Eddie ini mentalnya bagus, Bang. Mentalnya bagus, tapi caranya salah. Jadi nanti cara yang salah itu bakal diajarin. Gitu. Saya penasaran dengan kau mau mengajarin aku jadi Iya. Seberapa sih kau? Saya pun segini-gini aja. Iya. Segini-gini aja, nggak seberapa-berapa, segini-segini aja. Saya juga nggak sabar nih buat nonton kalian akan bertanding di tanggal 10 Agustus besok di HSN Bali ya. Nah, buat para penonton yang bakal menonton kalian nih besok di partai main event kalian nih tanggal 10 besok nih. Tolong kasih satu alasan buat para penonton nih, kenapa harus menonton kalian sebagai partai utama di HSN besok nih. Mulai dari Eddie dulu deh. Kalau untuk penonton, bakal tidak kecewa nanti dia melihat saya fake sama dia. Saya akan berjanji. Gak akan ada kecewa dari penonton Tidak ya. ada yang kecewa. Karena ini akan jadi partai yang sangat panas ya. Dari Paris sendiri, gimana? Ya mungkin Eddie bakal ngerasain kalah, bakal ngerasain malu mungkin iya, bakal ngerasain oh gini rupanya ya kalau caranya salah, bakal ngerasain itu semua nanti di atas ring. Jadi tunggu aja itu datang ke Eddie, itu aja sih. Jadi kita udah sampai di penghujung acara face to face kita pada hari ini. Mungkin kasih satu kalimat terakhir buat lawan kalian masing-masing. Dimulai dari Eddie ke Paris, kemudian dari Paris ke Eddie. Silakan. Kalau dari saya, kau jaga dengan pukulan kiriku ya. Pukulan kiriku akan agak mengerikan dikit. Itu saranku. Silakan tanggapannya. Paris, kata-kata. Kalau untuk pesan untuk Eddie jaga kesehatan sampai ke hari H pertandingan. Tetap jaga istirahat, pola latihannya dijaga. Eddie itu masih muda. Eddie masih panjang di semua profesi. Jadi content creator masih panjang. Kalau mau jadi petinju influencer, mau jadi petinju juga masih panjang. Jadi tapi nanti dipermalukan dulu di sini Eddie. Kalau memang Eddie maunya seperti itu. Karena aku mau bilang kalau Eddie mentalnya bagus tapi caranya salah. Sangat-sangat salah. Jadi nikmati nanti di atas ring gimana. Dan nikmati juga apa yang diterima setelah apa yang Eddie lakukan ini. Gitu. Mungkin akan kasih pelajaran yang Eddie nggak bakal bisa dapat pelajaran itu dimanapun. Kalau memang selama ini udah pernah bertanding, selama ini udah pernah mukul orang Eddie, tapi pelajaran kali ini nggak bakal dapet Eddie. Buktikan omonganmu ya, okay. Buktikan omonganmu. Iya, oke. Jangan sampai penonton kecewa ya. Oke, jadi itu dia face to face dari partai main event kita tanggal 10 Agustus besok di HSN Bali antara Paris Fernandes melawan Eddie Boxing. Sukses buat kalian berdua. Terima kasih sudah datang kemari. Silakan berjabat tangan terlebih dahulu jika mau. Oke, nggak masalah. Jangan lupa saksikan HSN Bali tanggal 10 Agustus besok. 29.000 live eksklusif di pay-per-view-video.com. Jangan lupa saksikan, akan menjadi partai yang sangat panas besok. Terima kasih sudah menyaksikan face to face kali ini. Sampai jumpa di face to face selanjutnya.